sesuatu yang dihebatkan, yang diramaikan, yang dibesarkan, itu bisa saja berubah menjadi sesuatu ketakutan. Inilah yang terjadi sekarang. Tapi ada yang tetap tidak berubah, kekal abadi. Itulah dia pesan Nabi Muhammad SAW. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka dibangunkan untuknya satu tempat di dalam surga. Membangun masjid sudah booking tempat di surga. Berarti siapa yang belum bangun masjid belum punya tempat di surga. Bukan kata saya, itu kata hadisnya. Jadi maka ketika Haji Anas menyampaikan nanti Ustadz Samad akan tausiah di masjid saya, di masjid kami, saya ikut senang. Walaupun yang punya masjid beliau, tapi saya ikut senang. Mudah-mudahan nanti di surga bisa juga saya menumpang di tempat beliau. Bapak Ibu, saya tidak tahu entah dikasih atau tidak. Jadi insya Allah siapa yang ada niat, itu kata Nabi, la hasada illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, lalu dia pakai hartanya itu siang dan malam untuk menolong agama Allah, menyekolahkan anak yatim, membantu pondok pesantren, membangun masjid, sampai habis hartanya itu untuk jihad fisabilillah, menolong agama Allah. Di situ kita boleh hasad, walaupun sebetulnya di situ bukan hasad, karena hasad itu dengki, hasad itu iri, hasad itu busuk hati. Yang dimaksud dengan hasad dalam hadis ini adalah ribtah. Ribtah itu artinya ingin. Ada di antara kita yang ingin punya cita-cita, kalau saya punya uang banyak, saya akan bangun masjid yang lebih tinggi dari Masjid Anas misalnya. Masjid apa lagi yang lebih tinggi daripada Masjid Anas? Masjid Al-Falaq. Anak Anas itu terakhir. Anas itu terakhir, tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka keinginannya itu niatnya sampai insyaallah. Innamal a'malu bin niat, segala amal itu dengan niat. Jadi sesungguhnya dengan membangun masjid ini kita sedang mengajarkan ke anak-anak kita. Ini banyak anak-anak hadir, anak-anak laki-laki, anak perempuan. Mereka datang hari ini dibawa oleh ibu bapak. Tapi sebenarnya ibu dengan anak ini sedang mengajarkan, anakku, cita-citamu boleh tinggi, kau menjadi profesor, doktor, menjadi jenderal, menjadi gubernur, wali kota, presiden, tapi yang diinginkan adalah sebelum mati kau sempat bangun masjid. Tidak ada nama yang kekal abadi kecuali nama membangun masjid. Makanya Masjid Nabawi, Nabawi itu Nabi, Masjid Nabi Muhammad SAW. Masjid Quba dinisbatkan kepada suatu tempat, karena Nabi sampai di Quba hari Senin, kemudian hari Jumat dia pergi ke Madinah, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam saja dia di situ berdiri satu masjid. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Bangunan yang pertama di atas muka bumi ini itulah bangunan yang ada di Bakkah, Masjidil Haram. Bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'un sana, 40 tahun. Bangunan yang pertama Masjid Nabawi, bangunan yang kedua Masjidil Aqsa. Bangunan yang pertama ketika sampai Nabi di Quba juga pertama kali membangun masjid. Dan saya dulu waktu masih kecil melihat di televisi ada bangunan besar di kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang. Saking jauhnya disebut Ujung Pandang. Waktu itu kami waktu kecil tahunya Ujung Pandang, rupanya Ujung Pandang sama Makassar itu sama, Makassar. Lalu kemudian waktu itu kami lihat di TV, masih SD, masih kecil, melihat ada Islamic Center besar. Seorang jenderal kebanggaan umat Islam, Jenderal Muhammad Yusuf, bangun Islamic Center besar. Mereka semuanya ingin kekal abadi, menjadi pendidikan buat generasi masa depan, sehingga cita-cita mereka itu tidak hanya sekedar punya rumah, punya mobil, punya kerja, menikah, punya anak, pensiun, stres, depresi, mati. Orang yang ke masjid, bangun masjid tidak mengenal istilah pensiun.
Pekerjaan mereka, pengabdian mereka sebagai pejabat negara, sebagai pengusaha mungkin selesai. Tapi dengan membangun masjid, karena tidak ada orang berhenti ke masjid. Sampai hari kiamat, manusia boleh mati, tapi pengabdian dia ke masjid tetap. Oleh sebab itu orang yang selalu ke masjid, dia tetap sehat, dia tetap segar bugar. Beda dengan orang yang punya jabatan tapi tak pernah ke masjid. Dulu ketika masih ada jabatan, mobilnya ada yang nyetir, sebelum keluar mobil pintunya sudah dibukakan. Kalau dia pergi disambut orang dengan baleho, dengan umbul-umbul, dengan sambutan yang luar biasa. Tapi begitu jabatan sudah tidak ada, orang cuek, orang tidak peduli. Tapi kalau dia biasa ke masjid, dia tidak peduli itu. Karena setiap hari dia pergi ke masjid, dia sholat berjamaah, dia menghadapi banyak orang, dia berkumpul dengan orang, dia bertatap mata dengan orang, dia berjumpa dengan orang, dia bersalaman dengan orang. Maka tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah berhenti, karena profesi aslinya adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. Nahnu du'an qabla kulli syai'. Kita ini adalah da'i sebelum jadi apapun. Jadi kalau dia menjadi gubernur, wali kota, presiden, itu profesi keduanya saja. Profesi pertamanya adalah mengajak orang ke jalan Allah. Cuman caranya macam-macam. Saya mengajaknya dengan ceramah, dengan tausiah, dengan khutbah, dengan kultum. Ustadz Yusri mengajaknya dengan pesantren, dengan kampus, dengan seminar, dengan lokakarya. Pejabat mengajaknya dengan kekuasaan, dengan tanda tangan. Ibu mengajaknya, ya langsung dia bawa anaknya. Anaknya dia bawa ke masjid. Begitu cara mereka. Lalu siapakah di antara kita ini yang paling mulia? Apakah yang membangun masjid? Apakah yang berceramah? Apakah dengan kekuasaan? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah. Insya Allah kita ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berpemahaman ikhlas itu tidak boleh disebut. Kalaulah ikhlas tidak boleh disebut, maka tidak ada itu namanya hadis tentang Abu Dihdah yang disebut oleh Nabi, diriwayatkan sahabat Nabi, disebutkan dalam kitab hadis, menyumbang 600 batang pohon kurma. Disebut sampai sekarang. Kalaulah tidak boleh disebut, tidak akan ada hadis tentang Abu Talhah yang menyumbangkan tanah di depan Masjid Nabawi, kebun kurma lengkap dengan sumurnya sekalian. Zaman dulu siapa yang punya sumur, dia yang paling kaya. Hadis tentang Abu Talhah diriwayatkan sampai sekarang. Seandainya tidak boleh, pasti dikatakan Nabi, jangan sebut-sebut, jangan direwayatkan, diam-diam saja, dibawa sampai mati. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan jangan sebut nama saya, jangan tulis nama saya, kalaupun mau tulis di baleho besar itu, di papan tulis masjid, tulis saja hamba Allah. Saya tidak mau rusak karena disebut. Bapak mau nyumbang berapa? 5.000. Abu Talhah saja yang satu kebun korma lengkap dengan sumurnya disebut dalam hadis. Abu Dihdah 600 batang korma. 600 batang korma itu kalau sawit sekarang 4 hektar, 2 hektarnya 300 batang, 1 kilo sawit 1.500. Kalau naik tolong kasih tahu saya. Bagaimana dengan korma Madinah yang 1 kilonya 80 real, 250.000, 300.000, tapi tetap disebut. Artinya disebut untuk memotivasi, untuk dakwah. Makanya ini tetap kita sebut. Saya sebut di video ini dan akan ditonton oleh orang seluruh Indonesia. Saudara kita yang bekerja di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Taiwan, di Hong Kong. Walaupun saya tak bisa masuk Hong Kong, video saya boleh masuk. Akan mereka tonton ini, mereka lihat, ini diliput, lalu mereka lihat di mana masjid ini. Masjid ini ada di Makassar. Maka kalau ke Makassar, jangan lupa mampir ke Masjid An-Nas. Untuk membangkitkan motivasi supaya siapapun yang bisnis, yang punya kekuasaan, yang punya jabatan atau tidak sanggup sendiri, komunitas masyarakat, sebelum saya mati saya ingin bangun masjid. Tidak bisa utuh seperti ini, paling tidak ambil sekian persen.